Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Rizky Kunalsari. Saya mau ngasih ingat aja mengenai materi TI yang mengenai Hamming code. Jadi simpelnya Hamming code ini adalah encoding yang tahan dari error. Nah, ada beberapa jenis Hamming code, ada yang dari 15 bit sampai dengan 7 bit. Nah, kalau dia 15 bit dia bakal dibagi jadi dua nih. Jadi ada 11 bit data sama 4 bit parity. Nah, parity ini apa? Jadi parity ini singkatnya ya, buat pendeteksi error bit data lah. Nanti kita coba cek gimana penerapan parity ini. Nah, untuk nentuin parity, kita bisa cek dengan gini. Ini kita jawab ya, misalnya. Ini untuk cek parity. Nah, ini untuk nentuin posisi parity. Jadi ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N min 1. Jadi ini 2 pangkat N min 1 ya, ini uppercase ya. Nah, gini lah, biar jelas. Nah, misalnya untuk nentuin parity ke 1, berarti kan kita pakai 2 pangkat 1 min 1 lah ya. Tahu kan ini jadinya 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 0 itu 1. Begitu kalau nentuin parity posisi kedua, berarti kan 2 pangkat 2 min 1. Kita tahu 2 pangkat 1. Itu 2. Untuk nentuin parity ketiga, itu 2 pangkat 3 min 1. Atau 2 pangkat 2. Itu 4. Untuk nentuin parity keempat, dia bakal 2 pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 atau posisi 8. Nah, ini kalau kita terusin, kita nggak bisa untuk nentuin posisi parity kelima. Kenapa? Karena gini, kan ini terdiri maksimal dari 15 bit data ya. Kalau kita andai-andai nih, kita mau ke parity kelima ya, dia bakal 2 pangkat 5 min 1 kan. Nah, itu kan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, ini kelebihan kan dari jumlah bitnya, jadi ini nggak usah. Jadi simpelnya gitu aja. Kalau kita pakainya 15 bit. Ini untuk nentuin posisi parity. Nah, sekarang kita mau coba soal nih. Jadi ada soal, sebentar. Soalnya gini. Nah, soalnya itu gini. Diberikan kode pesan gitu ya. Misalnya soal diberikan kode soal, misalnya ada 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0. Nah, ini ada 11 bit lah. Kalau kalian hitung ini ada 11 lah totalnya. Ada 11 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 ya. Nah, dari 11 ini kita disuruh bikin apa sih pesannya gitu. Nah, langkah pertama untuk ngejawab soal kayak gini, ini biar rapi. Oke. Nah, untuk ngejawab soal kayak gini, kalian perlu yang pertama itu buat table sebanyak 15 bit. Maksudnya 15 itu kayak mana? Jadi 1 2 3, ini kita bisa kecilin nggak ya? Oke lah, biarin. Nah, ini kita buat ini 15 ya. 1 2 10 11 12 13 14 15 ya. Bawah 3. Nah, kalian buat table kayak gini. Semua border aja. Ini saya mau border atasnya itu biarin lah. Ini kalian isi dengan posisi. Ini ada, anggap aja posisi. Nggak bisa ya. Nah, ini posisi 1 2 3 4 sampai 15 kan ini posisinya. Kita tarik aja deh. Posisi sampai 15 lah ya. Nah, kan ada 15 kan, kita pakai 15. Ini ada 11 bit data
Terus kita pakainya yang 15 bit Hamming code. Nah, di sini kita jawabnya apa? Nah, di sini kan ada 2 tabel kosong nih. Kita lihat nih, kan kita punya parity ya. Parity kan buat ngecek error. Nah, kita isi nih. P1 diisi dengan posisi ke-1. P2 diisi dengan posisi kedua. P3 diisi dengan posisi keempat. P4 diisi dengan posisi 8. Jadi kita tulis di sini P1, P2, terus mana lagi? P4 ya, P3 di posisi keempat sama P4 di sini. Ya kan? Nah, sisanya kita isi dengan B. B1 tahu bisa dibilang biner 1 lah, biner 1 yang ini. Biner 1, biner 2. Jadi kita pertama isi yang P dulu, baru isi yang binernya. B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11. Pas ya? Pas. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih nilai ini apa. Kita nggak tahu nih nilai ini apa, nilai ini apa, nilai ini apa. Kita biarin dulu untuk yang itu. Nah, kita isi B1 yang udah diketahui lah. Yaitu ini kan. Berarti kita isi B1 dengan 1, B2 dengan 2 karena dia 0. Dengan 0. Terus yang ketiga itu dengan 1, selanjutnya dengan 1, lanjut lagi dengan 1, selanjutnya lagi dengan 1, lanjut lagi dengan 0, dengan 1, dan 3 kali 0. 1, 2, 3. Sekarang kita udah selesai untuk step awal. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, sekarang kita bakal nyari si parity-nya. Nyarinya gimana? Nah, kalau kalian tahu logika XOR, nanti ya. Untuk nyari parity, pertama gini. Misalnya kita mau nyari nilai parity ke 1. P1 lah ya, nilainya berapa sih yang ada di tabel ini? Nah, kita bakal pakai yang ini. Nah, ini kan kita dapat nilai 1 nih. Berarti kita pakai ambil 1, loncat 1. Maksudnya gimana ambil 1 loncat 1? Jadi gini. Oke. Nah, ambil 1 loncat 1. Apa sih maksudnya? Jadi kita ngambil 1, loncatin 1, ambil 1, loncatin 1, ambil 1, loncatin 1, dan sampai ke sini. Jadi kan kalau ditulis ya, kita bisa dapat, kita kan ngambil 1 ya, ngambil 1, loncatin 2, ngambil 3, loncatin 4, ngambil 5, loncatin 6, ngambil 7, loncatin 8, ngambil 9, 11, 13, 15. Jadi kita dapatnya segini. Nah, kita dapat ini kan. Nah, karena dia nyari parity dan rumus parity itu ada sendiri, dia itu pakai XOR. Jadi sebenarnya ini pakai XOR. Nah, logika XOR itu gimana? Jadi gini, ini simpel aja ya. Ini misalnya ada gini ya. Nah, simpelnya gini, logika XOR itu. Misalnya ada A, B sama output gitu ya. Ini A, B sama output. Kita buat order. Nah, misalnya ada dari 00 dulu ya. 00, 01, 10, 11. Nah, outputnya gimana? Nah, jadi outputnya itu kita berpatokan pada angka satunya aja. Kalau angka satunya genap, berarti dia 0. Kalau angka satunya ganjil, berarti dia 1. Nah, ini angka satunya kan genap ya. Maksudnya genap itu kayak nggak ada kan, itu artinya 0. 0 kan genap ya. Nah, berarti dia 0. Angka satunya ada berapa di sini? Ada 1. Berarti dia 1. Ada ganjil maksudnya. Nah, di sini ada berapa? Ada 1. 1 ganjil. Berarti outputnya 1. Ini XOR. Nah, terus di sini ada berapa satunya? Ada 2. 2 itu genap. Genap berarti 0. Gitu ya. Jadi
kita ngitung aja berapa banyak satunya. Kalau satunya berjumlah ganjil, berarti 1 outputnya. Kalau genap, berarti genap juga. 0 maksudnya. Oke. Terus gimana nulis yang ini? Jadi kan setelah ini kalian nulisnya gini. 1 XOR 3 XOR 5 XOR 7 XOR 11 9 XOR 11 XOR 13 XOR 15. Ya. Kalau gitu terus kita isi nilainya. Nah, kita ngisi nilainya gimana? Kita lihat di sini. Kita punya table. Nah, ini kan nilainya tanda tanya ya. Kita tulis aja P1 gitu. 1 XOR nilai 3 berapa? Nilai 3 1. XOR nilai 5 berapa? Nilai 5 0. XOR 1, ya kan? 7 kan nilainya 1. XOR geser lagi berapa? 9. 1 berarti XOR berapa? 11. 11 berarti 0. XOR berapa? 13. 13 berarti 0. Berarti 15. Nah, kita hitung satunya ada berapa? Satunya ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Berarti nilainya 1. Kenapa 1? Karena satunya ada ganjil. Nah, berarti nilai parity 1 itu nilainya 1. Berarti nilai yang tanda tanya ini bisa kita replace jadi 1. Ini saya tulis di bawah aja. Biar kelihatan jelas lah ya. Kalau kita ada pengubahan. Nah, nanti kita replace. Nah, berarti nilai P1 itu 1. Bisa kita replace ntar. Nah, 1 ya. Nah, terus sekarang kita nyari P2. P2 kita lihat di atas. Set. P2 itu ambil 2, loncat 2. Ya kan? Berarti ambil 2, loncat 2. Gitu. Lo ambil 2, loncat 2 gimana maksudnya? Kita coba langsung terapin aja. Nah, ambil 2, loncat 2, kita mulainya dari 2. Berarti ambil 2, berarti dari 2, 3 kita ambil, 2 sama 3 kita ambil, loncatin 2, 4, 5 kita loncatin, ambil lagi 6, 7. Ambil lagi 6, 7. Habis itu 8, 9 kita loncatin, 10, 11. Jadi 10, 11. 12, 13 kita loncatin, 14, 15. 14, 15. Jadi ketemu P2. Nah, terus kita tulis aja 2 XOR 3, XOR 6, XOR 7, XOR 10, XOR 11, XOR 14, XOR 15. Oh. Ya. Nah, terus kita masukin nilainya. Nah, nilai 2 itu urutan posisi kedua itu kan tanda tanya ya. Berarti kita biarin aja. Kita tulis P2 aja nggak apa-apa. P2 habis itu XOR nilai 3 berapa? Nilai 3 1. Nilai 6 berapa? Nilai 6 1. Nilai 7 itu 1 juga. Nilai 10 itu 1. Nilai berapa lagi? 11 itu 0. Terus nilai 14 itu 0, 15 juga 0 ya. Berarti 0 sama 0. Nah, kita hitung satunya ada berapa? Satunya ada 1, 2, 3, dan 4. 4 artinya apa? Kita lihat. Kalau satunya berjumlah genap, berarti nilainya 0. Berarti P2 itu nilainya 0. Gitu ya. Jadi P2 ini nilainya 0 nih. Nah, nilainya 0. Nah, kita udah ketemu dulu nih. Sekarang kita bakal lanjut ke P3. Ini mau saya geser sekitar mana ya? Sini mungkin. Nah, sekarang kita bakal nyari P3. Nah, P3 kita lihat ke atas lagi. Ambil 4, loncat 4. Ambil 4, loncat 4. Sama kayak sebelumnya. Kita ambil 4, berarti kita mulai dari 4. Ambil 4 dulu. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Loncatin 4. 8, 9, 10, 11. Kita loncatin. Kita mulai lagi. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. Nah, habis itu kita ketemu. Nanti kita lihat
Berarti kan kita tulisnya 4 XOR gitu ya. Sorry, mana logo XOR ini? Ini 4 XOR, 5 XOR, 6 XOR, 7 XOR, 12 XOR, 13 XOR, 14 XOR, 15 XOR. Nah, habis itu sama, kita masukin nilainya berapa. 4 itu masih tanda tanya lah ya. P3 kan. XOR 5 itu nilai berapa? 5 itu nilainya 0. 6 itu nilainya 1. 7 itu nilainya 1. Terus berapa? 12. 12 nilainya 1. 0, 0, 0, 0. Betul nggak? 12, 1, oh, kelebihan. Oke. Ini samain aja sama yang di tabel. Habis itu kita hitung satunya ada berapa nih. Ternyata satunya ada 3. Apa artinya 3? Berarti nilainya adalah ganjil. Kan dia ganjil berarti nilai P1-nya itu nilai P3-nya itu 1. Karena satunya ada ganjil kan. Berarti kalau ganjil ya berarti 1. Sekarang kita bakal nyari untuk P4. Berarti di sini kita boleh isi dengan 1. Ini bisa kita ganti 1, ini bisa kita ganti 0. Berarti kita udah hampir sempurna ya. Tinggal yang ini, masih tanda tanya nih. Sama, kita scroll ke atas. Untuk dapetin P4, kita perlu lompat 8. Ambil 8, lompat 8. Berarti ambil 8, loncat 8. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari urutan yang 8 ini. Berarti kan dari 8. Nah, kita 8 ya. Ambil 8 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, keambil semua berarti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Keambil semua nih. Sama, ini kita tulis 8 XOR, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, habis itu kita tulis lagi nilai dari ini, apa namanya? Nilai dari yang ada di tabelnya berdasarkan urutan. 8 kan masih unknown ya. XOR 9 ada 1, 10 ada 1, 11 0, 12 1, 13 0, 14 0, 15 0. Sekarang kita hitung ada berapa satunya? Ada 1, 2, 3. Ternyata satunya ada 3. Nah, artinya nilai P4 itu 1. Kenapa 1? Karena satunya ada 3 atau ada ganjil. Berarti ini kita boleh isi dengan 1, ini juga 1. Nah, kita udah dapat lengkap untuk parity beserta Hamming code. Jadi ini totalnya ada segini. Nah, kita sekarang udah dapet nih lengkapnya untuk Hamming code-nya. Sekarang untuk part 2 kita bakal melakukan pengecekan Hamming code-nya. Oke, sekian dulu, bakal lanjut di part 2.